mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pendahuluan, Pak Lukman sekedap ya. Pendahuluan, jadi sebelum pembelajaran dimulai, siswa-siswi sudah saya arahkan untuk masuk ke Google Meet, ya. Sudah saya arahkan untuk masuk ke Google Meet, sudah saya kirim link melalui grup BA kelas, ngaten ya. Jadi anggapannya ini semuanya sudah masuk ke Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Pak. Ya. Suasananya cerah ya di rumah masing-masing ini. Cerah, Pak. Alhamdulillah. Kalau tempat saya ini mendung loh. Di rumah saya hujan, Pak. Hujan. Loh, kita kan masih satu wilayah ya. Iya. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mohon untuk ketua kelas Bagas bisa untuk memimpin doa, nggih. Silakan berdoa secara khusyuk. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Terima kasih, Bagas. Semoga dengan doa yang kita lakukan tadi, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dengan maksimal dan nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya, anak-anak ya. Masih semangat pagi ini? Semangat, Pak. Semangat ya. Ini jam berapa ini? Kok sepertinya sudah loyo? Ini jam berapa ini tadi? Hari ini sudah jam berapa pelajaran ini tadi? Ini udah jam terakhir, Pak. Terakhir, wah. Tapi masih semangat ya? Sudah lelah, Pak. Sudah lelah, jangan lelah. Ini masih suasana muda. Jadi untuk anak-anak muda, jangan cepat lelah, jangan cepat bosan. Karena masa tua nanti kalian akan menemukan hal-hal yang sangat luar biasa yang harus kalian lalui. Begitu ya, anak-anak ya? Ya, Pak. Oke, sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu. Apakah teman-teman yang ada di kelas ini sudah hadir semua atau belum? Akan saya cek ya. Dari ketua kelas Bagas hadir ya. Hadir, Kemudian Adi. Hadir, Pak. Hadir. Sudah sarapan, Adi? Kan udah siang, Pak. Belum makan siang ini. Kan udah jam terakhir. Oh, belum makan siang malahan. Ya. Sarapan belum, makan siang belum. Nanti double ya. Nanti dirapel, Pak. Dirapel ya. Oke. Kemudian Larasati hadir. Hadir. Baik, Puji hadir. Hadir, Pak. Ya. Farid. Farid kemana ini Farid? Kok cuma background saja ini? Ke toilet tadi, Pak. Izin ke toilet, Oh iya, Pak. ke toilet ya. Oke, kita tunggu nanti kita absen lagi. Oke, kemudian Helvi hadir. Hadir ya. Semuanya sepertinya sudah hadir. Oke, karena kita belajar di rumah masing-masing, kita tetap perlu untuk menjaga lingkungan sekitar agar pembelajaran yang kita lakukan nanti bisa tetap nyaman dan tetap kondusif ya. Karena ini kan musimnya penyakit ya. Mungkin sampah-sampah yang ada di samping kanan kirinya bisa dibuang terlebih dahulu biar tidak mengganggu kita ketika nanti belajar. Oke ya. Silakan saya kasih waktu sebentar sambil nunggu Farid tadi ya dari toilet untuk membersihkan lingkungan yang ada di samping kanan kirinya. Oke, saya mau mengecas dulu sebentar.
Oke, sudah ya? Sudah dibersihkan ya? Lingkungan sekitarnya ya? Samping kanan kirinya sudah bersih. Sudah, Bapak. Pak. Farid masih belum hadir ya? Masih belum gabung? Oh ya, nanti kita akan tunggu. Oke, sambil menunggu Farid yang masih di toilet, adakah yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada nggak? Meskipun kita belajar di rumah, ya, tapi materi harus selalu kita pelajari ya. Jangan kita terlena karena belajar di rumah. Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari? Mungkin Bagas, ketua kelas? Sebelum Pak, kita masuk kemarin ya. saya nggak masuk, Pak. Oh, nggak masuk. Sakit saya, Pak. Sakit ya? Oh iya, sakit memang ini sedang musimnya. Makanya lingkungan harus segera dibersihkan, tetap dikondisikan agar nyaman dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran yang sudah kita lalui sebelumnya, kita sudah belajar tentang kas besar, kas yang ada di bank, kemudian juga rekonsiliasi bank. Nah, untuk saat ini nanti kita akan belajar tentang aset tetap, ya. Jadi nantinya kalian harus tahu apa sih itu pengertian aset tetap, kemudian karakternya seperti apa, ciri-cirinya, kemudian akun-akun yang tergolong aset tetap itu apa saja. Kalian harus tahu, karena saya yakin kalian sudah sering menjumpai yang namanya aset tetap, bahkan kalian punya, ya kan? Punya nggak aset tetap? Oh, kayak itu, Pak. Sepeda motor itu. Nah, Ya. itu salah satunya. Tapi nanti ada karakteristiknya. Kalau tergolong aset tetap itu ada karakteristiknya. Nggak semua sepeda motor itu tergolong aset tetap. Nanti akan kita pelajari di materi hari ini. Oke? Ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, Siap, Pak. siap. Ya, ini kompetensi dasar dan indikator penilaian kompetensi. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini sudah saya sampaikan secara singkat tadi ya. Selanjutnya ini saya ada tampilan. Nah, coba nanti dilihat, disimak, dipahami. Tampilannya ada video tentang materi aset tetap.
Oke, itu ya, anak-anak sudah ditonton ya tadi ya? Sudah, Tadi Pak. nonton atau tidur? Nonton, Ini Pak. karena daring kan Lucu saya ini. nggak bisa itu ya memantau kalian secara langsung. Siapa tahu kalian tidur. Ya, usahakan selalu aktif ya, selalu aktif dari awal sampai akhir. Simak pembelajaran yang ada di Google Meet ini. Jangan ditinggal ke toilet. Farid tadi ke toilet kok lama sekali? Perutnya sakit, Pak. Oh, perutnya sakit. Iya. Terus makan Sarapannya tadi bakso, pedes Pak. ya? Bakso pedes, Pak. Oke. Tetap jaga kesehatan karena ini musim penyakit. Nah, ini ya, anak-anak, teman-teman semuanya silahkan tetap fokus. Kita akan belajar tentang aset tetap dari video yang sudah kalian tonton dan kalian cermati tadi. Sudah menampilkan beberapa materi. Yang pertama tentang pengertian, kemudian karakteristik ya, karakteristik dari aset tetap itu apa saja. Ya, kemudian klasifikasi aset tetapnya apa saja. Kemudian yang tergolong aset tetap itu juga apa saja, ya kan? Nah, ini contoh-contoh akun yang tergolong aset tetap. Saya yakin kalian sudah sering menemukan ya. Sering nggak? Bahkan kalian punya ya? Punya ya? Sering, Pak. Oh, Punya, Pak. Punya, Pak. gambar Punya yang bawah motor. nggak punya, Pak. Yang warna merah, Pak. Yang warna merah sudah punya, Farid? Motor, Belum, Pak. Pak. Oh, belum. Yang Ya. punya bapak saya, Pak. Kalau saya iya. belum punya. Yang Itu punya di-dealer. bapak ini. Di dealer ada banyak itu, Ika. Yang warna Banyak, merah Pak. itu. Iya, tapi belum Ah, mau beli, nggak punya uang, Pak. Jadi ya lihat saja. iya. Kalau yang di dealer itu mobil yang berjejer di dealer banyak itu tergolong aset tetap atau enggak ya? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Mungkin? Kayak, Happy Pak. mungkin? Ya. Kayaknya kalau yang di dealer itu bukan deh, Pak, kalau aset tetap, Pak. Lah kok Kayaknya bisa? itu barang dagang bukan ya, Pak ya? Oh, barang dagang ya. Oh, gitu ya. Itu mungkin salah satu karakteristik ya. Coba saya cek. Nah, ini ya. Salah satu karakteristik aset tetap yaitu digunakan dalam aktivitas usaha ya. Kalau tadi yang di dealer, mobil, motor yang ada di dealer yang berjejer itu digunakan untuk dijual beli. Ya, jual beli ya. Tergolong
barang dagang, bukan tergolong aset tetap. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan ya. Jangan sampai salah. Karena di akuntansi ini, kalau kalian tidak bisa menganalisa mana yang tergolong aset tetap, mana yang tergolong persediaan barang dagang, nanti kalian akan bingung. Nah, ini karakteristiknya aset tetap. Yang pertama, mempunyai bentuk fisik, dapat dilihat dan diraba. Seperti itu ya, Bagas ya. Pernah melihat atau meraba aset tetap, Bagas? Kenapa? Pernah ya? Ya, Kalau berangkat sekolah naik apa? saya naik motor, Pak. Oh, naik motor. Iya. Pakai helm ya? Pakai helm, pakai jaket, Pak. Oh iya. Sandalan atau sepatuan? Pak, pakai sandal, Pak. Pakai sandal. Jangan Iya. jepit. Sekarang melanggar peraturan kalau sandal jepit ya. Ketangkep polisi ya. Tangkap polisi. Itu ya. Harus punya bentuk fisik. Yang kedua tadi, yang seperti disampaikan oleh Febi, untuk kegiatan usaha, untuk menunjang kegiatan operasional. Kalau perusahaan berarti untuk kegiatan operasional perusahaan. Kalau untuk kegiatan sehari-hari berarti digunakan untuk berangkat sekolah, pergi ke pasar, pergi dagang, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mempunyai masa usia atau penggunaan lebih dari 1 tahun atau memberikan manfaat ekonomi lebih dari 1 periode akuntansi, umurnya lebih dari 1 tahun, itu baru tergolong aset tetap. Itu ya. Ini klasifikasi tetap, tadi sudah kalian tonton, saya yakin kalian sudah memahami jenis-jenis ini, juga kalian pasti sudah sering menemukan dan kalian sudah memahami. Nah, harga perolehan aset tetap. Ini ya, harga perolehan aset tetap. Kira-kira harga perolehan aset tetap itu yang seperti apa sih? Baik, Fuji. Kira-kira ya. Apakah dari harga yang dibeli atau bagaimana ya? Dari harga yang dibeli ya Bapak ya? Harga perolehan aset tetap. Dari harga Saya, yang dibeli Pak. bukan Bapak? Saya mau menjawab, Pak. Iya, silakan. Temannya kalau ada yang bantu. Berarti harga perolehan itu harga belinya dengan seluruh biaya ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, jadi Sampai barang itu sampai kita peroleh. siap untuk digunakan atau kita peroleh, gitu ya. Itu harga perolehan. Nah, ini sudah saya rincikan. Kalau tanah, berarti biaya-biaya yang mengikutinya ini. Kemudian kalau bangunan, biaya-biaya harga beli dan biaya mengikutnya ini. Nah, ini gedung, kalau dibuat sendiri, ini juga gitu ya. Jadi untuk harga beli, harga perolehan itu bukan berarti harga atau nominal dari barang tersebut atau aset tersebut, bukan ya. Misalkan saya membeli mobil, misal ya, saya punya rezeki lebih untuk membeli mobil, harga mobilnya 100 juta, tapi membutuhkan biaya angkut, biaya perawatan, biaya perakitan dan sebagainya. Nah, itu semuanya biaya di total. Jadilah harga perolehan itu ya. Mungkin Bagas bisa beli motor. Nah, harga motornya berapa? 30 juta. Biaya angkutnya 500.000. Kemudian biaya perakitannya mungkin 500.000 juga. Harga perolehan jadi berapa? Ya, jadi 31 juta. Nah, seperti itu ya untuk harga perolehan. Oke, saya kira penjelasannya cukup memahamkan untuk anak-anak, teman-teman semua. Sekarang silakan membentuk kelompok. Nah, karena ini kelompoknya kan kita daring ya. Silakan buat forum diskusi melalui grup WhatsApp ya. Karena di kelas ini ada 11 orang, silakan buat 3 kelompok ya. Buat 3 kelompok, menyesuaikan jumlah. Jadi ada yang 4, ada 3. Gitu ya. Silakan membentuk grup WhatsApp untuk melaksanakan diskusi. Akan saya berikan LKPD dan handout, saya kirimkan melalui grup WhatsApp dan silakan kerjakan. Ini ya.
Nah, sudah ya? Sudah membentuk kelompok ya? Ada ketua kelompoknya siapa saja ini? 3 kelompok. Kelompok pertama ketuanya siapa? Saya, Pak, ketuanya. Kelompok 1 saya. Oke, Saya, Pak. kelompok 2. Kelompok 2. Saya, Pak. Oh, kelompok 2 Ika. Kelompok 3. Ketuanya siapa? Farid ya? Ya Pak, Farid Ketua aja. kelompok 3. Oh, nggih, Oke, Bu. Pak, siap. saya, Pak. Oke. Pak, Silakan Lampung saya, manfaatkan Pak. grup WA ya. Kan bisa ya di grup WA kalau 4-3 orang kan bahkan bisa video callan. Silahkan manfaatkan. Ini sudah saya kirimkan melalui grup WA, file LKPD dan file handout. Ini handoutnya. Silahkan nanti kalian pelajari. Kemudian LKPD-nya. Nah, ini silakan untuk LKPD kalian mengerjakan beberapa masalah yang sudah saya tentukan. Nah, dikerjakan boleh mencari sumber dari manapun, dari internet, dari handout maupun LKS yang sudah kalian miliki. Silakan gunakan, maksimalkan apa yang kalian punya untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Ya, saya kasih waktu 10 menit cukup ya, kira-kira ya. Cukup ya. Nanti sambil saya pantau dengan melalui jarak jauh. Saya selalu ada di samping kanan kiri kalian ya. Tetap fokus mengerjakan. Oke ya. Coba cek kanan kalian ada apa itu. Nah, ada saya itu ya. Saya ada di samping kalian. Jadi tetap fokus mengerjakan ya. Oh iya, Silakan. lupa, Silakan. Pak. Apa di samping? Oke, silakan dikerjakan. Ika jangan melamun ya, Ika ya. Malam habis bergadang gitu, Pak. Iya, Pak. Ika, Pak. Meskipun ini jam terakhir di hari ini, tetap semangat. Ayo. Masih semangat gak? Semangat. Semangat, Pak. Nah, habis ini selesai makan siang bareng-bareng ya, tapi di rumah masing-masing. Oh iya, Ya. Pak. Yuk, silakan Kira mau dilanjutkan. diajak Ayo. makan, Pak Arif. Ada yang sudah memulai diskusi menggunakan video call atau sekedar pakai diskusi melalui grup? Video call ini, Pak. Hanya HP-nya grup, ini, Pak. Video call-nya nggak bisa. Ini, Oh, nggak Pak. bisa ya? Udah siap HP-nya, Pak. Oke, ya manfaatkan media yang ada ya. Jangan Saya pakai gunakan Nokia, Pak. Nokia video 23 callan dulu. untuk video callan pacar saja, tapi untuk belajar juga. Jomblo, Pak. Oh, jomblo. Silakan dilanjutkan. Ini yang digendong siapa itu?
Ade masih fokus, Ade? Masih fokus ya? Masih semangat ya? Pak, semangat, Pak. Ya, meskipun tadi belum sarapan, masih semangat. Oke. Iya, Pak. Pak Arif, ini Ya. boleh ambil makan apa tidak, Pak? Oh, nanti dulu Nyemil. ya. Oh, kalau nyemil boleh, kalau makan besar jangan. Ya, ini enaknya kalau belajar dari rumah ya. Tapi tetap nanti jaga kebersihannya. Sampahnya jangan dibuang sembarangan. Sudah ya? Saya kira waktunya cukup. Sepertinya itu kalian sudah mulai santai-santai. Saya yakin sudah selesai untuk melaksanakan diskusi dan mendapatkan hasil dari masalah yang saya berikan ya. Nah, selanjutnya silakan saya minta satu kelompok perwakilan saja. Satu orang untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusikan tadi melalui grup WA kelompok kalian masing-masing. Ayo silakan. Kelompoknya siapa ini? Saya Pak, kelompok 1. Oh, kelompok 1. Oke, Eka, perwakilan ya. Oke, Ya. silakan. Ya Pak, yang mewakilkan saya Pak. Oke, ini saya tampilkan lagi Jadi LKPD-nya dari tertutup. hasil, oh ya, Oke. Silakan, Eka. jadi Pak, hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1, itu mengenai aktiva tetap. Pertama Pak, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak maksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian, pada saat penerimaan aktiva sebagai hadiah akan dikeluarkan biaya-biaya, tetapi biaya tersebut lebih kecil dari aktiva yang diterima. Apabila aktiva tetap dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan, maka akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil, dan beban depresiasi juga menjadi kecil. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya. Kemudian, apabila saat terjadi pertukaran harga pasar aktiva lama dan harga pasar aktiva baru tidak dapat ditentukan, maka buku aktiva lama akan digunakan sebagai dasar pencatatan pertukaran tersebut. Kemudian yang ketiga, mengenai yang pertama harga beli. Harga beli, komisi pembelian, biaya balik nama, biaya penelitian tanah, biaya perataan tanah, iuran pajak selama tanah belum dipakai, biaya merobohkan bangunan lama, pembersihan dan pembagian pajak-pajak yang menjadi beban pembeli pada waktu pembelian tanah. Kemudian mengenai yang B, nomor 3B, harga beli, biaya perbaikan sebelum gedung dipakai, komisi pembelian, bea balik nama, pajak yang ditanggung pada saat pembelian. Nomor 3 yang C, harga beli, biaya angkut kendaraan, bea balik nama, asuransi. Nomor 3 yang D, harga beli, pajak-pajak yang menjadi beban pembeli, biaya angkut, biaya asuransi dalam perjalanan, biaya yang dikeluarkan selama dalam masa percobaan. Nah, itu jawaban dari kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih Eka, sangat lengkap sekali, sangat rinci. Tadi cari sumbernya dari mana tadi? Sumbernya, Pak, ada yang dari internet, ada dari handout, baca juga tadi di handout sama di internet, Pak. Oke, mantap sekali. Jadi manfaatkan semua media yang ada ya. Internet itu nggak hanya untuk nonton drakor ya, jangan ya. Tapi untuk cari-cari materi. Bapak tahu saya suka nonton drakor, Nah, Pak. sarang Itu Heo, kelihatan Pak, sarang itu, Heo. kelihatan semuanya wajah-wajah drakor ini ya.
Kalau yang Wajah. Farid, Bagas ini wajah-wajah Rizky Bilar, manga Pak. Rizky ini. Bilar, Nah, Pak. bukan ya. Nontonnya Naruto itu ya. Beda kalau yang perempuan ya. Jadi YouTube itu digunakan juga untuk menjadi sumber belajar kalian. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih untuk Eka karena sudah membacakan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan? Kelompok 2, kelompok 3 mungkin? Tidak ada ya? Tidak ada. Hampir sama Pak Ari. Oh, hampir sama. Oke, berarti semuanya sudah sangat bagus dalam mencari sumber, dalam menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya ya. Terima kasih. Oke. Kemudian sebelum melanjutkan pembelajaran, silakan untuk kelompok 1 tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya bisa menyimpulkan apa sih itu aset tetap. Bagaimana, Eka? Tadi sekalian, mumpung kamu yang tadi membacakan, apa sih itu tadi aset Ya, tetap? Pak. Ya. Jadi aset tetap atau aktiva tetap itu Pak adalah aktiva yang berwujud diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan yang dibangun lebih dahulu dan digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, kemudian tidak maksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, Pak. Jadi mengenai aset tetap tuh itu, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Eka. Jadi untuk kesimpulan dari aset tetap itu tadi tidak lepas dari karakteristik yang melekat dari aset tetap itu ya tadi ya. Jadi tidak untuk dijual belikan, digunakan untuk kegiatan operasional, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, dan berwujud. Itu ya. Itu rangkuman dari aset tetap materi hari ini. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian silakan masing-masing kelompok tadi hasil diskusinya nanti bisa dirapikan dalam satu form bentuk PDF ya. Bentuk PDF, jangan lupa tulis nama kelompok, anggota kelompoknya siapa. Silakan kirim ke grup WA. Gitu ya. Paham? Saya tunggu pengirimannya maksimal hari ini nanti jam 3 sore. Oke ya, jam 3 sore. Saya tunggu pengirimannya. Silakan dirapikan. Ini jam terakhir ya, tadi ya katanya ya. Ya Pak, jam 2:30 sekarang Pak. Jam 3 sore, silakan dikirimkan maksimal. Saya tunggu, nanti akan saya nilai. Oke? Ya Pak. Ya Bapak. Ini mikirnya sudah makan siang Ya, gitu ya. Ngebut Pak ini Pak. Ngebut. Iya. Saya makan malam ya Pak. Makan malam. Oke. Sudah ya. Silakan proses merapikan tugas hasil diskusi. Ya. Kemudian selanjutnya masih saya tunggu untuk pengirimannya. Kemudian karena materi sudah saya sampaikan, tugas-tugas sudah kalian kerjakan dengan baik, dan tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 3 perwakilan Ekawati tadi ya, bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha, tidak untuk diperjualbelikan, ya, yang masa umur manfaatnya lebih dari 1 tahun, kemudian masa umur lebih dari 1 tahun, gitu ya. Itu aktiva tetap. Kemudian yang kedua adalah harga perolehan. Harga perolehan itu bukan berarti harga nominal barang aktiva tetapnya, bukan ya. Tapi harga belinya ditambahkan dengan biaya-biaya mengikuti hingga aktiva tersebut siap untuk digunakan dan dimiliki sepenuhnya. Itu harga perolehan. Oke, terima kasih. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga nantinya bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum saya akhiri untuk materi pertemuan
hari ini saya akan memberikan reward karena tadi ada satu kelompok yang sangat aktif dan saya pantau juga ketika diskusi sangat baik menggunakan video call ya bersama teman-temannya meskipun di rumah masing-masing dan berani menyampaikan hasil diskusinya di forum Google Meet ini. Untuk rewardnya saya berikan kepada kelompok 1, oke ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, oke. Terima Oke. kasih, Pak. Rewardnya hanya tepuk tangan ya. Nanti kalau sudah berangkat sekolah, sudah luring, nanti tak kasih ajak jajan di kantin. Ya, cuma 4 orang Kuota saja. boleh, Pak. Tepuk tangan tuh jangan. Kuota boleh juga, Pak. Ini kan sudah dapat subsidi kuota dari sekolahan, toh. Anu Pak, saldo Shopee Pak. Oh, saldo Shopee Pay, oke. Ya. Oke, Kenyang. terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan pembelajaran pada hari ini. Mungkin ketua kelas bisa menutup dengan memimpin doa. Bagas, silakan. Siapa? Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sebelum pulang. Semoga kita selamat sampai perjalanan di rumah atau warung makan yang kita datangi nanti. Ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bagas telah memimpin doa untuk penutupan pada hari ini. Terima kasih teman-teman, anak-anakku semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.